Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Salam baku dapa di podcast yang kedua. Pada podcast kali ini kita akan mereview kedua buah film. Namun sebelum mereview, tak lengkap rasanya jika kita saling mengenal satu dengan yang lain. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adrianus Emanuel Top. Saya dari Maluku Tenggara. Penempatan tempat kerja saya sekarang di Lapas Kelas 2B Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Oke, lanjut, Let. Perkenalkan, nama saya Andika Sindar, asal Manado, dari Lapas Kelas 2B Ulu Siau. Terima kasih, Let. Nama saya Lians Daniel Aktaolora, asal Ambon, penempatan di Lapas Kelas 3 Dobo. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Arta Sasta Abrianto Soreka, asal Tobelo. Penempatan Lapas Kelas 2B Tobelo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arga Tisna Sanuban, asal dari Jawa, penempatan di Maluku, tepatnya di Lapas Kelas 3. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman atas perkenalan singkat. Dari perkenalan ini ada kaitannya dengan tugas kita pada hari ini, yaitu mereview film. Kita melihat bagaimana keanekaragaman dalam film tersebut yang kaitannya dengan pekerjaan kita pada hari ini. Baik, tanpa membuang waktu, langsung saja pada review film yang pertama, yaitu Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Film ini menceritakan tentang konflik isu agama. Berbicara tentang isu agama, tentu di era sekarang ini sangat sensitif, karena dapat menyebabkan keretakan. Dengan isu agama dapat membuat bangsa kita hancur. Tetapi saya percaya dan yakin bahwa teman-teman yang ada dalam sini adalah teman-teman yang memiliki nilai integritas yang menjunjung tinggi, nilai-nilai toleransi. Nah, film ini, Cahaya dari Timur Beta Maluku, menceritakan tentang seorang mantan pemain bola yang meskipun cita-citanya untuk meraih gelar tidak tercapai, tetapi dengan keinginan yang besar, dengan semangat yang tak pernah pudar, dia mampu merangkul anak-anak muda yang pada saat itu mengalami kericuhan. Dia merangkul mereka dengan penuh semangat, dengan loyalitas, dengan senyuman, sehingga mereka mampu mengembalikan keadaan. Melihat film ini, tentu teman-teman sudah menonton dan memiliki pandangan masing-masing tentang film ini. Nah, bagaimana pandangan teman-teman atau nilai apa yang terdapat dalam film tersebut? Mungkin saya dari Pak Andika. Ya, terima kasih atas kesempatan, Let. Menurut saya, nilai yang dapat saya petik dalam film ini adalah keinginan anak-anak untuk bergabung dalam satu tim walaupun mereka berbeda agama. Walaupun mereka sempat tidak ingin bergabung karena perbedaan ini, akhirnya mereka bergabung untuk mendapatkan suatu tujuan mereka. Jika disambungkan dengan nilai berakhlak, nilai dari anak-anak ini adalah kolaboratif karena mereka terbuka terhadap sesama untuk menerima semua hal yang ada pada rekan kerja mereka, dan akhirnya mereka menerima itu sebagai suatu perbedaan yang dapat menyatukan mereka. Terima kasih, Let. Meskipun dalam kericuhan, tetapi tidak menyurutkan anak-anak ini untuk mau bergabung dengan pendekatan-pendekatan, dengan motivasi, sehingga anak-anak ini mau bergabung untuk membanggakan, menyatukan kembali negeri mereka tercinta. Oke, mungkin dari Arta. Kalau saya ini itu rasa toleransi antar masing-masing. Mereka bisa menerima perbedaan yang ada antara sesama, walaupun mereka sebelumnya kan saling konflik ya, orang tuanya itu kan beda-beda agama ya. Berbeda agama juga. Mereka dipertemukan oleh salah satu tokoh yang dalam film ini namanya Sani Rohinela, sosok pelatih yang dia tidak bisa menggapai cita-citanya, dan dia berusaha menumbuhkan mimpinya itu dengan mengumpulkan anak-anak itu tadi yang terdampak dari konflik agama yang terjadi di Maluku ya. Dia mempunyai cita-cita yang mulia dan bagus ya menurut saya.
sosok Sani Kawinela ini patut dijadikan contoh lah. Dia dapat membuat anak-anak ini berkolaborasi dan itu termasuk dalam nilai dasar ASN core value ya, Ya, kolaboratif ya. ya, kolaboratif antar sesama ya, mungkin itu. Oke. Ya, mungkin dari Arga atau Alias. Oke, Ded, makasih. Siap. Saya lebih ke nilai solidaritas karena saling mengesampingkan perbedaan dan saling merangkul untuk mencapai tujuan yang satu untuk menjadi juara. Jadi dari Alias saya ambil kesimpulan bahwa pada saat itu para pemuda-pemudi beserta Sani mereka tidak mementingkan diri mereka masing-masing, tapi Yes, mereka saling betul. merangkul, memperkuat, memperkokoh melalui sepak bola, Dekat. sehingga kericuhan, Ya. konflik agama itu pun dapat diatasi. Kita tahu bahwa pada scene terakhir, meskipun dalam konflik, tetapi dengan sepak bola, para masyarakat pendukung yang pada saat itu menonton, mereka dengan semangat, dengan gembira, menyambut kemenangan yang diraih oleh teman-teman pada saat itu. Oke, mungkin dari Arga, apa yang Arga petik dapat dari film itu? Kalau dari saya, menurut saya poin yang paling penting di era zaman sekarang ini tidak mudah menerima berita yang belum jelas dari mana asalnya, berita-berita hoax yang dapat memecah belah antar kita, antar suku bangsa, agama, semua. Itu sih menurut saya. Jadi bagus sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arga, saya ambil kesimpulan bahwa jangan mudah terprovokasi. Di era zaman sekarang ini banyak sekali unsur sara hoax yang menyebar. Tentu dari film ini kita belajar sebagai ASN kita harus mencari dari mana asal informasi itu berada agar informasinya tidak melebur ke luar. Berkaitan dengan film ini tentu memberikan banyak pelajaran di mana kita harus tekun, kita harus fokus pada berita-berita yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi kericuhan. Dari film ini mengajarkan kita tentang banyak hal, tentang nilai integritas dalam diri kita. Kita ambil hal-hal positif yang ada dalam film ini sebagai salah satu contohnya. Sani yang sebagai mantan pemain bola, meskipun keinginannya untuk mendapat juara pada saat itu terkendala, tidak mampu, tetapi dengan penuh semangat, penuh juang, ia mampu merangkul anak-anak yang pada saat itu mengalami kericuhan, merangkul mereka untuk membangun sebuah sepak bola. Meskipun pada saat itu masa ekonominya kurang, tetapi dengan penuh keyakinan, penuh semangat, dia mampu membuat anak-anak muda percaya diri kembali melalui sepak bola. Oke. Tadi kita sama-sama telah membahas tentang film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Sekarang Maluku berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Toleransinya sekarang sangat tinggi. Mau itu agama manapun, suku ras budaya manapun masuk, diterima dengan lapang dada. Artinya apa? Mereka belajar. Film yang mereka buat itu adalah kisah nyata. Dan mereka ambil yang dapat dipertontonkan kepada seluruh dunia bahwa dalam perbedaan Indonesia tetap satu dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan mengedepankan nilai toleransi. Oke. Berikut film yang kedua yang akan kita review yaitu tentang Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Iya. Laskar Pelangi adalah film yang menceritakan sekumpulan anak-anak yang bermimpi untuk menggapai cita-citanya namun terkendala oleh biaya, terkendala oleh ekonomi, terkendala oleh busana, terkendala oleh tantangan dan hambatan, tetapi mereka tetap semangat untuk menggapai cita-citanya. Nah, melihat hal tersebut, apa yang teman-teman dapat dari menonton film tersebut? Yang saya tonton film Laskar Pelangi, yang selalu saya perhatikan ialah sama juga seperti film Cahaya dari Timur, toleransi mereka yang sangat tinggi. Waktu di sekolah Muhammadiyah ada seorang murid dari Cina juga, Tiongkok.
tapi tetap diterima oleh sekolah Muhammadiyah tersebut. Dan itu menjadi salah satu hal yang sangat membanggakan dari Indonesia dengan penuh keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, kita tetap bisa bersatu. Dan juga dari seorang ibu guru, di mana mencerminkan sikap integritas ASN, di mana dia selalu bertingkah seperti yang ada di core value ASN atau dalam nilai berakhlak, yaitu nilai adaptif. Dia sangat baik dan sangat ramah, kuat dan juga tidak ingin menyerah, walaupun dirinya harus beradaptasi dengan situasi, lingkungan, keadaan, dan juga seluruh hal yang ada di film Laskar Pelangi tersebut. Jadi yang disampaikan oleh Pak Andika bahwa ciri khas Indonesia adalah toleransi. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Mas Alians? Ya, Lid, terima kasih. Dan yang saya bisa petik dari film itu yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar meskipun terkendala oleh faktor ekonomi, di mana rata-rata dari mereka memiliki keadaan ekonomi yang kurang, tetapi dengan kekurangan itu mereka masih memiliki semangat untuk terus berkembang dan bersaing dengan anak-anak yang memiliki ekonomi yang bagus. Jadi semangat anak-anaknya yang membakar mereka Ya, untuk tetap siap, Lid, Oke, mungkin mengejar dari cita-cita. Ya. Arga? Menurut saya edukasi untuk anak-anak saudara-saudara kita yang di daerah-daerah terpencil. Jangan berkecil hati. Semua orang mempunyai kesempatan sukses yang sama, asal mau sama-sama berusaha. Walaupun terkendala berbagai faktor, tapi semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Itu sih menurut saya. Bangsa Indonesia mementingkan itu semua, hak-hak anak-anak untuk bersekolah, memiliki pendidikan yang layak, memiliki kesehatan yang layak, jaminan sosial yang layak, tentu undang-undang sudah mengaturnya. Dan melihat dari film ini, tentu membangkitkan anak-anak muda zaman sekarang untuk tidak mudah patah semangat dalam menggapai cita-cita. Meskipun kekurangan ekonomi, tetapi kalau ada niat yang tinggi, percayalah, semua bisa terlampaui. Oke, mungkin dari Arka? Ya kalau dari saya sih saya menyoroti ini aja ya. Ini kan film tentang pendidikan ya, tapi kan di dalamnya tuh terdapat banyak konflik. Terlebih lagi yang dialami oleh salah satu pemeran itu yang namanya siapa satu? Ya. Lintang. Lintang. Ya, Lintang. Dia kan memiliki keterbatasan, tapi dia punya keinginan kuat untuk menggapai cita-citanya dan dia ingin merubah nasib mungkin dari orang tuanya. Tapi juga saya salut juga sama itu cerita persahabatan mereka ya, yang sangat erat dan kaya akan makna. Suasana sedih juga banyak ditemui ya. Ketika contoh salah satu scene yang Lintang itu berhasil menangkan lomba itu ya, secara cermat. Oh iya. Tapi dalam waktu yang sama dia kan juga untuk memutuskan untuk berhenti sekolah ya. Saya salut sama Lintang karena dia tidak patah semangat ya, mengajarkan kita pentingnya untuk selalu optimis walaupun keadaan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi dia tetap semangat dan juga didukung oleh faktor lingkungan, teman-teman juga, ibu gurunya juga itu. Kalau tidak salah, sangat mendukung mereka untuk meraih impian dan cita-cita mereka. Ya itu sih yang dapat saya tangkap dari cerita film Laskar Pelangi. Terima kasih teman-teman yang turut ambil bagian dalam pembuatan podcast pada kali ini mereview kedua film tersebut. Dari hasil review film ini tentu ada kaitannya. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kedua tokoh dalam film ini memiliki jiwa semangat yang kuat untuk membangun impiannya, membangun cita-citanya, sehingga tercapai apa yang mereka inginkan. Meskipun bukan dari mereka, tapi keinginan yang tinggi lah yang membuat mereka bisa berhasil melalui orang lain. Untuk podcast kita pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut Thank saya. you, thank you teman-teman. Siap. Selamat berangkat. Sama-sama, Pasti, Lid. pasti. Semangat.